Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya dari kelas 2B Manajemen. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan struktur pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut suatu sistem di mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan Republik Indonesia tidak terlepas dari pembagian kekuasaan. Yang kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki konsep pembagian kekuasaan dalam suatu negara, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Kekuasaan legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Kekuasaan eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden. Kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sedangkan kekuasaan eksaminatif terdiri dari BPK, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan. Dapat kita lihat di sini bahwa skema pemerintah Republik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, MPR menjadi pemegang kekuasaan Republik Indonesia dan diikuti oleh lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan setelah amandemen, MPR sama halnya dengan lembaga-lembaga lainnya. Dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu Presiden. Istilah Presiden digunakan untuk kepala negara Republik. Di Indonesia, Presiden memiliki fungsi sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi, sedangkan sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu Wakil Presiden dan Menteri dalam Kabinet memegang kekuasaan eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fungsi dari MPR yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil resmi pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga yaitu memutuskan usulan DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Selanjutnya ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi dari DPR yaitu menyusun program legislasi nasional untuk menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Selanjutnya fungsinya yaitu membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Selanjutnya ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi DPD yaitu yang pertama, pengajuan usul rancangan undang-undang. Yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang. Yang ketiga, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. Selanjutnya, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya ada Mahkamah Agung atau MA. Fungsi Mahkamah Agung yaitu yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah. Fungsi selanjutnya yaitu Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lainnya.
Yang ketiga, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selanjutnya, ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus dan membubarkan partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan antar hasil pemilu. Yang ketujuh, ada Komisi Yudisial atau KY. Fungsi Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang terakhir ada BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan. BPK memiliki fungsi untuk memeriksa keuangan negara yang nantinya hasilnya akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan juga DPRD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, hubungan antara MPR dan DPR. MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, seluruh anggota MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 dipilih melalui pemilihan umum. Hubungan antara DPR dan Presiden. DPR dan Presiden sebagai sesama lembaga, sesama anggota Badan Legislatif bersama-sama mempunyai tugas antara lain membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, yaitu ada hubungan antara DPR dengan menteri-menteri. Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijakan menteri-menteri. Selanjutnya, yaitu ada hubungan antara Presiden dengan menteri-menteri. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden, karena menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Selanjutnya yaitu hubungan antara BPK dan DPR. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Selanjutnya yaitu hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi atau MK mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu hubungan antara Komisi Yudisial dengan lembaga negara lainnya. Komisi Yudisial atau KY dapat mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
Itulah penjelasan saya mengenai sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah, saya minta maaf. Saya Rahmat Hidayat dari kelas 2B Manajemen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.